Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Tahta Sadewa dengan NIM 12640620183. Di sini saya akan menyampaikan materi rangkuman dari mata pelajaran manajemen bank syariah yang isinya adalah ada 3 poin. Yang pertama, pengertian bank dan lembaga keuangan. Yang kedua, sistem perbankan di Indonesia. Dan yang ketiga, manajemen likuiditas. Langsung saja saya akan menganjak ke materi yang pertama, yaitu pengertian bank dan lembaga keuangan. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Umumnya kegiatan operasional dari sebuah lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Fungsi bank adalah yang pertama, fungsi agent of trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola oleh bank, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Yang kedua adalah fungsi agent of development. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan. Sektor real tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian sektor real. Kegiatan bank tersebut dapat mendorong masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Dan kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi agent of service, yaitu bank memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Yang kedua adalah sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia adalah sebuah tata cara, aturan-aturan, dan pola bagaimana sebuah sektor perbankan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan di Indonesia terbangun atas konsep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada. Di Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem perekonomian demokrasi sesuai dengan landasan negara, yaitu Pancasila. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Asas Perbankan Indonesia pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berbunyi perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Dan yang ketiga adalah materi manajemen likuiditas. Tujuan manajemen likuiditas yaitu mencapai cadangan yang dibutuhkan berdasarkan ketetapan bank sentral. Melalui manajemen likuiditas, bank harus berupaya memperkecil dana yang menganggur karena dapat mengurangi tingkat profit bank. Manajemen likuiditas disebut baik jika penarikan dana oleh nasabah dan pengambilan pinjaman tidak menyebabkan proyeksi cash flow terganggu. Jadi secara umum ada 2 risiko yang terdapat pada likuiditas, yaitu kelebihan dana dan kekurangan dana. Mengelola manajemen likuiditas. Untuk menjaga likuiditas supaya selalu berada dalam posisi aman, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh bank. Di antaranya adalah memperpanjang jatuh tempo semua kewajiban bank. Hal ini perlu dilakukan kecuali tingkat bunga cenderung menurun. Yang kedua, melakukan diversifikasi sumber dana bank. Yang ketiga, menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban. Yang terakhir adalah memperbaiki posisi likuiditas. Caranya adalah mengalihkan aset yang kurang marketable menjadi lebih marketable. Sekian. Selain itu, ada setidaknya 3 strategi yang bisa dilakukan untuk menjaga agar likuiditas bank tetap berjalan dengan baik. Pertama,
Strategi preventif yaitu menjauhi unsur-unsur spekulatif sehingga masalah likuiditas dapat dihindari. Kedua, strategi represif yaitu langkah yang dilakukan apabila bank terlanjur mengalami masalah likuiditas. Yang ketiga adalah strategi profitabilitas yaitu kesanggupan dalam memperoleh laba. Pendapatan bank merupakan sasaran utama yang harus dicapai sebab bank didirikan untuk mendapatkan profit. Laba didapatkan dari selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang diterima pada debitur. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.